Selamat malam untuk mahasiswa intermediate akuntansi keuangan menengah 1. Hari ini kita akan belajar tentang kas dan pengendaliannya. Maaf, sudah ada mungkin 3 pertemuan yang saya tidak sempat untuk buat videonya. Hari ini kita akan bahas satu persatu. Nah, dari sifat dan pengendaliannya, kas meliputi uang logam, uang kertas, termasuk cek dan wesel pos, ya, dimana deposito juga termasuk kas. Nah, sedangkan untuk perangko itu bukan uang kas, ya. Nah, yang perlu dipahami lagi adalah masalah biaya dibayar di muka. Itu juga bukan uang kas. Nah, kas dibagi atas 2 kelompok, yaitu uang yang tersedia di kasir, cash on hand, dan uang yang disimpan di bank, cash in bank. Oke, ini istilah-istilahnya dulu yang saya akan jelaskan. Kemudian, kita perlu belajar tentang pengendalian internal kas. Yang pertama adalah penerapan terhadap prinsip pengendalian internal. Saya bisa sedikit menjelaskan ini secara garis besar, karena tidak semua perusahaan menerapkan prinsip pengendalian. Bagi kalian yang mungkin sudah kerja, mungkin membaca teori ini tidak sesuai dengan prakteknya, tapi sebaiknya seperti inilah secara praktek itu harusnya seperti ini gitu. Ya, yang pertama, hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. Oke. Kedua adalah pemisahan tugas. Nah, ini yang paling sering diabaikan oleh perusahaan. Ya, pemisahan tugas. Siapa individu mana yang harus dipisahkan? Yang pertama adalah yang menerima kas. Yang kedua adalah yang mencatat pembukuan. Berarti udah 2 orang ya. Nah, kemudian yang menyimpan kas. Nah, udah ada 3 orang. Oke. Nah, yang ketiga, setiap transaksi penerimaan harus didukung oleh dokumen seperti slip berita pengiriman uang. Jadi maksudnya kalau kita setor uang ke bank itu harus ada slip berita pengiriman uangnya. Kemudian stroke cash register record, ya. Terus salinan bukti setor tunai ke bank. Oke. Nah, terus uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor setiap hari oleh departemen kasir. Nah, ini yang kebanyakan agak susah untuk dilaksanakan, karena kalau setiap hari, kalau misalnya perusahaan itu dekat jaraknya 1 kilometer dengan bank yang ada di sekitar perusahaan, itu memang gampang ya. Tapi kalau seandainya kayak saya pernah waktu itu ngaudit di daerah Laut Tador kalau nggak salah, itu daerah tebing tapi ke dalam, itu untuk jarak ke kota saja dia membutuhkan waktu 2 jam atau 3 jam. Jadi kalau untuk harus setor ke bank gitu ya, untuk menyetor ataupun untuk mengambil uang, mereka harus bisa dikatakan transaksinya di esok harinya, karena mereka tutup buku baru, pencatatan tutup buku itu baru di jam-jam 2. Kalau misalnya jam 2 mereka mau setor, perjalanan 3 jam itu bank udah tutup gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya pembukuan ditutup di jam 12 pas jam makan siang, itu amat sangat susah ya. Jadi beberapa tempat itu sangat susah untuk dilakukan penyetoran setiap hari. Jadi ini nggak hanya berlaku untuk perusahaan dagang ya, contoh misalnya kayak koperasi, ataupun mungkin seperti perusahaan apa ya saya bilang ya, bisa saja seperti perusahaan perkebunan juga sama ya. Jadi itu beberapa hal. Loh, oh sorry. Nah,
Setelah itu saya akan jelaskan kemudian yang poin kelima, dilakukan pengecekan independen atau verifikasi internal. Nah, ini pengecekan independen itu adalah misalnya uang kas yang ada di kasir itu harus dilakukan pengecekan di setiap periodenya, ya. Jadi di sini kalau bisa dikatakan kegunaannya adalah supaya kasir itu tidak uh, menggunakan uangnya seenaknya gitu. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan kas secara acak masuk ibu gini. Misalnya hari ini saya cek di kasir berapa uang yang ada. Jadi dari buku besar kas saya lihat uang harusnya ada di catatan mereka 1 juta. Nah, saya harus cek ada nggak uangnya 1 juta di laci. Nah, oke, ada. Nah, jangan lagi saya ngecek kasnya itu di hari Senin. Saya harus acak. Mungkin nanti di hari Jumat saya cek lagi kasnya. Pas nggak angkanya segitu? Karena kalau kita per periode melakukan pengecekan kas ini, maka kasir akan ingat, oh ya hari ini mau dilakukan pengecekan kas. Dia nanti akan buru-buru pinjam uang lah ke temannya supaya uang cash itu tersedia sebesar segitu. Padahal dia sudah pakai uang kas yang ada di laci. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, verifikasi internal itu ya untuk melakukan pengecekan terhadap kas. Kalau independen ini berarti maksudnya adalah audit, ya. Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungan. Nah, ini juga maksudnya adalah kalau misalnya ada kekurangan uang, maka tinggal dipotong ke gajinya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita belajar lagi untuk masalah pengeluaran kas, pengendalian internalnya, sama sih sebenarnya. Hanya pejabat tertentu yang khusus memiliki otorisasi untuk menandatangani cek. Nah, nomor 1 ini biasanya penandatanganan cek itu dilakukan oleh sudah pasti atasan ya, di level sudah manajer ke atas atau direktur ya. Untuk yang nomor 2, adanya pemisahan tugas antara individu yang menyetujui pembayaran kas, melakukan pembayaran kas, dan mencatat pembukuan pengeluaran kas. Ini juga harus 3 orang. Tapi bisa jadi gini, yang mencatat pengeluaran kas sama orangnya dengan yang mencatat penerimaan kas, itu 1 orang. Jadi tetap ceritanya pemisahan tugasnya ini ada 3 orang, gitu ya. Nah, terus di sini menggunakan cek yang telah bernomor urut cetak. Nah, memang sih kalau cek dari bank sudah pasti bernomor urut cetak ya. Nah, terus harus ada lampiran bukti tagihan. Oke. Nah, blanko cek yang belum dipakai harus disimpan di safety box. Oke. Kemudian hanya 1 orang saja yang bisa membuka kode akses. Ya, jadi di sini bisa dibilang yang memegang brankas itu cuma 1 orang. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan independen verifikasi internal sama seperti yang tadi. Oke. Faktur tagihan yang telah lunas harus diberi tanda lunas. Ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, karena gini, kalau faktur tagihan itu kan otomatis sama kalau misalnya fakturnya ada 3, biasanya kan ada warna putih, merah, sama kuning, gitu kan ya. Nah, jadi kalau untuk tagihan lunas yang putih sudah pasti sama customer. Nah, yang kembali sama perusahaan adalah yang merah sama yang kuning, gitu ya. Nah, yang merah dan kuning itu kalau memang lunas harus dibikin capnya lunas, gitu. Oke. Nah, kemudian penggunaan rekening bank. Sekarang kita cerita tentang rekening di bank. Di sini kita bisa baca ya bahwasannya yang paling penting adalah di sini sorry, sebentar.
Pemanfaatan rekening bank dapat mengurangi jumlah uang kas tunai yang di kasir, sekaligus memperkecil resiko kehilangan uang kas. Nah, kemudian transaksi dicatat oleh perusahaan sekaligus oleh bank. Hubungan antara depositor perusahaan dengan bank adalah hubungan timbal balik, ya. Setiap kali perusahaan menyetor, maka hal ini merupakan kewajiban bagi bank. Sebaliknya, jika ada penarikan uang, maka hal ini akan mengurangi kewajiban bank. Jadi intinya maksudnya gini, kalau kamu boleh periksa buku tabunganmu. Kalau kamu setor uang ke bank, maka uangmu itu akan bersaldo kredit di buku tabungan. Itu maksudnya adalah kewajiban bank. Nah, kalau kamu tarik uang, itu adalah akan terprint di sebelah debit, ya. Nah, kalau cek itu adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pemegang rekening, ya. Jadi kalau perusahaan sebaiknya memang rekening banknya adalah atas nama PT. Kemudian ada seperti perjanjian tertulis oleh pihak bank bahwasanya yang boleh menandatangani itu siapa. Oke. Nah, kemudian kita cerita lagi tentang rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita cerita tentang adanya ketidaksesuaian antara catatan yang dibuat oleh kasir terhadap rekening koran. Oke. Hal apa saja yang hal apa saja yang membuat kedua catatan ini tidak sesuai. Nah, di sini saya sudah jelaskan berikut beberapa penyebab timbulnya perbedaan saldo antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank. Oke, yang pertama adalah bisa dibaca ya, deposit in transit, maksudnya adalah setoran dalam perjalanan. Jadi maksudnya setoran dalam perjalanan ini seperti Ibu katakan tadi, anggap misalnya dia koperasi yang ada di daerah tebing tinggi atau daerah yang agak pelosok gitu ya, sudah tutup buku di jam 2. Dia memperkirakan bahwasanya 1 jam perjalanan ke bank masih memungkinkan. Jadi dia sudah mencatat bahwasanya setor ke bank angkanya 1 juta. Nah, ternyata pada saat sudah sampai di kota, bank tersebut sudah tutup. Nah, itu maksudnya adalah bisa dikatakan seperti deposit in transit, sudah dicatat di perusahaan sedangkan di banknya itu belum terima gitu kan ya. Nah, itu adalah masalah kalau bisa dibilang teknisnya ya di lapangan. Itu banyak terjadi setoran dalam perjalanan. Nah, kemudian outstanding check. Outstanding check ini maksudnya begini. Itu kan pengeluaran. Cek itu adalah pengeluaran perusahaan. Jadi perusahaan mau bayar, mau melunasi utang-utangnya itu pasti ngeluarin cek. Nah, cek yang kita kasih ke supplier atau ke supplier, karena kita kan beli persediaan dari supplier, itu biasanya tidak langsung dicairkan oleh supplier gitu. Jadi yang pemegang cek itu kita nggak bisa bilang harus besok ya kamu harus kamu tarik uangnya, nggak bisa. Jadi begitu cek itu dikeluarkan, biasanya itu memang ada jangka waktunya. Jadi intinya yang memegang cek itu ya terserah dia mau mencairkan kapan saja gitu ya. Kemudian kalau not sufficient fund, cek tidak cukup, itu maksudnya adalah kita terima cek, kita yang terima cek. Kalau yang outstanding cek kita ngasih cek. Oke. Not sufficient fund itu adalah kita terima cek dari customer. Nah, ceknya itu isinya misalnya 50 juta. Pada saat dikasih mungkin uangnya ada, tapi kita tidak langsung mencairkan. Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru kita mau cairkan. Pas waktu mau cairkan ternyata uangnya nggak cukup gitu. Jadi dana di rekening si customer itu nggak cukup gitu. Oke. Yang keempat, notes plus interest collected by bank. Notes itu maksudnya adalah wesel ya, piutang wesel. Jadi kita punya wesel tagih namanya ya. Piutang wesel tuh agak-agak aneh rasanya, tapi kita biasa bilang istilahnya adalah wesel tagih. Jadi di wesel tagih ini kita bisa
apa namanya, menitipkan wesel tagih ini untuk ditagih oleh pihak bank, di mana biasanya wesel tagih ini dalam artian si customer kita dan customer punya apa namanya ya, rekening bank di tempat yang sama. Jadi itu lebih menggampangkan kita untuk apa namanya, menagih ya. Dimana nanti kan kalau wesel itu dia ada jatuh temponya ya, terus ada bunganya juga. Dia tidak seperti piutang dagang biasa. Oke. Nah, interest income bunga bank. Nah, kalau bunga bank logikanya yang tahu angka bunga bank adalah perusahaan maksud saya adalah bank. Nah, kita kan nggak pernah catat tuh berapa bunga per bulannya. Jadi kita akan tahu berapa bunga bank itu dari rekening koran, termasuk bank service charge atau jasa giro, istilah-istilahnya banyak nih. Biaya jasa bank, biaya administrasi, sama aja itu istilahnya. Error in recording adalah kesalahan catat. Itu bisa terjadi di bank, bisa juga terjadi di perusahaan. Oke, kita kasih Ibu kasih ilustrasi di sini per 31 Juli 2019 PT Kencana Ungu telah mengumpulkan data bahwasannya saldo menurut perusahaan 25.100.000, sedangkan saldo menurut bank 24.900.000. Bank telah menagih PT Kencana Ungu untuk sebuah wesel tagih berikut bunga sebesar 4.700.000. Maksudnya adalah total semuanya adalah 4.700.000, di mana nilai nominal weselnya adalah 4.500.000, berarti bunganya 200. Kemudian ada biaya penagihan 50.000. Oke. Intinya bank sudah catat. Ya, bank sudah catat. Karena bank yang nagih. Nah, perusahaan belum ada catatannya bahwasannya ada tagihan. Maka nanti nomor 2 ini akan menambah di saldo menurut perusahaan. Coba kita lihat untuk poin nomor 2 jawabannya. Berarti di sini ini kan saldo menurut bank ya. Berarti di saldo menurut perusahaan di sini harus kamu masukkan angkanya sebesar 4 juta 650. Kenapa 4.650? Tadi weselnya dan bunga adalah 4.700.000. Oke, dikurangi 50.000 ya. Nah, kemudian yang nomor 3. Setoran uang pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar 7.498.400 belum nampak dalam rekening koran. Oke, berarti itu adalah setoran dalam perjalanan. Kita masukkan setoran dalam perjalanan. Di sini kita masukkan sebesar Wait. Oke, kita ulang. Ini tadi 4.650.000. Kemudian yang ini yang ini sebesar 7.498. Berapa ya tadi? 400. Oke. 400.
Oke, kemudian yang nomor 4. Bank telah keliru membebankan pengeluaran cek. Jadi intinya bank sudah mengurangi saldo kita. Oke. Sudah mengurangi saldo kita sebesar 401.600. Nah, berarti kita tinggal mikir untuk masalah kesalahan catat ini harus dikembalikan ke catatan di bank, ya. Kesalahan catat yang ada di bank sebesar 401.600. Berarti di sini kita harus masukin Rp401.600. Oke. Nah, kemudian cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum juga dicairkan oleh supplier sampai pada akhir bulan Juli 2019 adalah 8.800.000. Nah, cek ini kan sudah dicatat oleh perusahaan, maka akan berpengaruh ke sini. Dia adalah mengurangi 8.800.000. Oke. Ya, secara logikanya udah ngerti ya, kalau setoran dalam perjalanan itu di catatan buku perusahaan sudah dimasukkan, tapi untuk di saldo menurut bank belum, makanya ditambahkan. Oke, kesalahan catatnya itu ditambahkan sebesar 401.600. Coba kita hitung dulu berapa angkanya untuk yang saldo di bank. Oke. 24.900.000 ditambah dengan 401.600. Ini kebetulan format sudah saya buat ya, jadi udah tinggal enak nih ngisinya. Udah, kemudian ditambah 7.498.400. Oke. Kemudian dikurangi dengan 8.800.000. Maka hasilnya adalah 24 juta. Oke. Nah, di sini nanti kamu buat angkanya adalah 24 juta. 24 juta. Oke. Nah, sekarang masuk sini. Di poin berikutnya ada pembayaran utang kepada kreditur sebesar 825.000 telah keliru dicatat dalam pembukuan perusahaan. Bagian akuntansi mencatat akun kas ini sebelah debit. Oke, pembayaran utang ya, sebelah debit, dan akun utang usaha sebelah kredit. Nah, maka kamu akan melakukan penjurnalan maksud saya untuk kasus ini kamu harus menambahkan mengurangi, bukan menambahkan, kena pembayaran utang. Seharusnya kan kalau pembayaran utang itu kamu harusnya cashnya dikredit ya. Kalau pembayaran utang harusnya cashnya dikredit, kemudian utang dagangnya harusnya di debit. Nah, di sini kesalahannya adalah
yang dilakukan adalah kasnya tetap didebet dan akun utang usahanya tetap di kredit. Jadi kalau kamu hanya mengurangkan 825.000, kalau kamu hanya mengurangkan 825.000, maka itu hanya mengenolkan jurnal itu saja, mengenolkan saja. Tapi kamu harus melakukan 825.000 dikalikan dengan 2. Paham nggak maksud Ibu? Jadi gini, gimana ya saya jelasinnya ya? Kan intinya gini, kalau ini kan ceritanya kalau pembayaran utang berarti harusnya kasnya yang keluar 825, ya kan? Seharusnya itu intinya gini, harusnya itu adalah minus 825. Jadi intinya gini nih, seharusnya adalah angka minus 825. Oke, tapi yang dilakukan adalah melakukan plus 825. Oke, gimana caranya yang plus 825 menjadi minus 825? Berarti yang plus 825 harus diminuskan 1.650.000. Gini maksud saya, bisa dipahami ya? Oke, jadi nanti masuk ke sini untuk kesalahan catat yang ada di saldo perusahaan yang ini, minusnya adalah 1.650.000 ya. Oke. Nah selanjutnya cek dari pelanggan sebesar 4.228.000. Nah, not subvention fund, tidak cukup dananya, not subvention fund. Dalam artian, tadi kita sudah mengakui bahwasanya ada pembayaran hutang oleh pelanggan, tapi ternyata nggak cukup uangnya. Jadi waktu pas kita terima cek, kita kan jurnalnya kita debitkan kas, kemudian kita kreditkan piutang. Nah, ini karena nggak cukup dananya, berarti kita harus kurangin 4.228 ya tadi ya. Saya salah. 4.000 ya 228 harus dikurangi. Jadi jangan dihafal mati ya. Oke, dipahami saja. Penerimaan uang kas dari penagihan 797.600, dicatatnya 779.600. Nah ini kan kurang catat, bener nggak? Kurang catat, kurang diminusin, kurang diplusin ya. Penerimaan uang 797.600, yang dicatatnya 779.600. Oke, berarti kita harus menambah di sini ya. Kesalahan errornya arah menambah. Karena apa? Kenapa menambah? Karena intinya ini adalah penerimaan. Dalam artian gini, angka yang seharusnya adalah 797.600. Oke, yang sudah dicatat adalah 779.600. Berarti kita harus ngapain? Angka ini supaya jadi kesini harus ditambahin. Ditambahinnya berapa? Yuk coba kita hitung dulu berapa angkanya. 797.600 dikurang dengan 779.600. Oke, 18.000. Berarti kita harus menambah 18.000. Oke, kita masukkan ke bawah. Kesalahan errornya adalah 18.000 dalam keadaan positif. Ya. 18.000. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Bank telah membebankan biaya administrasi sebesar 120.000. Intinya biaya administrasi, bank sudah melakukan
pencatatan tapi perusahaan belum. Oke, sama dengan yang nomor 10. Bank telah mengkreditkan rekening perusahaan untuk bunga bank jasa giro sebesar 230. Bank sudah mengurangkan, kita belum. Nah, intinya bank sudah menambah. Kalau yang jasa giro menambah ya, karena itu bunga bank maksudnya. Jadi yang nomor 9, bank sudah mengurangkan, kita belum, berarti kita harus ngurangin. Nomor 10, bank sudah menambahkan 230.000, kita belum. Nah, intinya berarti 120 itu ngurangin. 120 itu ngurangin 120 kemudian 230 nya nambah. Oke. Nah, di sini ada biaya penagihannya, Dek. Berarti kita masukkan yang 50.000 nya di sini. Ya, dalam keadaan minus. Karena ini kan biaya ya. Oke. Berarti yang ini tadi tetap jadi 4.700.000. Jangan dikurangin. Oke, dah. Sekarang kita bisa kalkulatorin dulu. Berapa totalnya? 25.100. Oke. Ditambah dulu dengan 4.700.000, terus ditambah lagi dengan 18.000, ditambah lagi dengan 230.000, kemudian dikurangi dengan 1.650.000, dikurangi lagi dengan 4.228.000, dikurangi lagi dengan 50.000, kurangin lagi dengan 120.000. Oke, sama balance. Jadi balance-nya itu adalah di angka balance-nya itu di angka 24 juta. Oke. Nah, kalau sudah, kita sebenarnya ada yang namanya penjurnalan di sini. Ya. Yang di jurnal itu adalah yang ini, masalah yang ada di saldo yang ini. Ini harus di jurnal semua. Oke. Nah, apa yang perlu kita jurnal? Oke, kalian simak saja ya. Saya nggak akan catat. Soalnya agak susah karena ibu pakai laptop ini agak susah untuk ngetik-ngetiknya segala macam. Intinya gini. Oke, poin pertama 4.700.000. Kalian simak saja. Yang perlu kita jurnal di 4.700.000 adalah bahwasannya kita terima uang di bank. Jadi jangan cash, tapi kita jurnalnya adalah cash in bank. Ya, kita terima uang. Cash in bank di debit 4.700.000. Kemudian piutang wesel di sebelah kredit 4.500.000. Kemudian pendapatan bunga di kredit 200.000. Sudah. Kesalahan catat tadi adalah penerimaan kas atas piutang ya. Maka kita jurnal juga cash in bank 18.000 pada cash in bank pada piutang. Jadi piutangnya di sebelah kredit sebesar 18.000. Jasa giro sama cash in bank di debit 230.000 pada pendapatan bunga 230.000. Oke, kesalahan pencatatan. Ini kesalahan pencatatan tadi ceritanya pengeluaran ya untuk bayar utang. Berarti kita jurnal adalah utang dagang di debit sebesar 1.650.000 pada cash in bank
sebesar 1.650.000 di kredit. Oke. Yang tidak cukup dana, kita kalau tadi ceritanya kan kita terima uang untuk kita terima cek untuk pelunasan utang customer. Berarti karena nggak cukup dananya, maka jurnalnya adalah piutang dagang sebesar 4.228.000 di debit, kemudian cash in bank 4.228.000 di kredit. Oke. Biaya penagihan ini boleh disatukan dengan biaya administrasi bank. Jadi kamu bisa aja jurnalnya jadiin satu. Itu adalah beban administrasi bank sebesar 170.000 pada cash in bank 170.000. Oke. Nah, itu jurnal-jurnalnya. Oke, sekarang kita masuk ke dana kas kecil. Petty cash itu dibentuk untuk pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif kecil dan sering terjadi. Contohnya misalnya di setiap perusahaan itu ada yang namanya biaya minyak, BBM maksud saya, kemudian kayak beli aqua galon yang hampir setiap hari, intinya pengeluaran untuk pantry, kemudian untuk perlengkapan-perlengkapan yang kecil, kemudian kayak misalnya mungkin pulsa ya, yang relatif kecil tapi sering terjadi. Oke. Jadi di sini ada interval waktu ya. Yang paling penting adalah interval waktu di mana petty cash itu harus diisi kembali. Oke. Nah, saya jelaskan di sini ada dua metode untuk petty cash. Yang satu adalah fluctuation dan impress. Namanya fluctuation fund dan impress fund. Oke ya. Nah, jadi ayat jurnal yang diperlukan di sini adalah begini. Saya lihat memang di catatan kalian agak acak adut ya. Jadi makanya saya jelasin di sini lagi. Kita beranjak ke impress fund. Oke. Pada saat pengadaan petty cash, maksudnya pengadaan itu pertama kali mau dibentuknya petty cash, maka jurnalnya adalah didebitkan petty cash, kemudian kok crash pula ya, ini ya saya salah loh, maaf, sorry. Jadi jurnal antara impress fund dengan fluctuating fund itu sama. Petty cash di sebelah debit, kemudian cash in bank di sebelah kredit. Intinya uang yang dari bank itu diambil untuk mengisi ke petty cash. Oke. Berapa besarnya petty cash itu tergantung dari perusahaan. Biasanya untuk pengadaan pertama, petty cash itu tidak akan lebih dari 5 juta atau 10 juta. Tergantung sama perusahaan sih. Dia butuh untuk petty cash-nya itu per 2 mingguan kah atau per 1 mingguan ya. Nah, kemudian yang perlu kalian pelajari di sini adalah bedanya di sini. Penyaluran kas kecil untuk membayar rutinnya. Nah, penyaluran tuh maksudnya gini. Pada saat ada pengeluaran-pengeluaran, ya contoh ini yang satu saya bikin ini paling simpel adalah biaya telepon, transportasi ya. Kalau untuk yang di impress fund, ini impress fund ya, dia nggak ada jurnal gitu. Nah, sedangkan kalau yang di fluctuating dia ada jurnal. Dia langsung jurnal. Jadi intinya gini, begitu ada faktur atau misalnya kayak uang parkir yang ada fakturnya juga, atau mungkin seperti kamu beli galon di Indomaret ada fakturnya. Nah, itu semuanya kalau untuk di fluctuating itu di jurnal ya. Ya, fluctuating di sebelah kanan, impress fund di sebelah kiri. Oke. Nah, jadi intinya kalau yang di fluctuating ini di jurnal pada hari itu juga langsung di jurnal, mengurangi petty cash. Sedangkan yang ini enggak. Nah, sama penerimaan uang juga gitu juga sih.
Tapi intinya kalau untuk di penerimaan uang tunai jarang masuk ke petty cash ya. Itu biasanya langsung ke kas besar. Jadi perusahaan itu punya kas kecil dan kas besar. Kas kecil itu biasanya hanya untuk pengeluaran-pengeluaran saja. Tapi di sini kalaupun ada penerimaan itu tinggal kita jurnal sebesar petty cash pada sales gitu. Oke. Tapi yang paling penting adalah di sini nomor D. Nah, di D ini ya, di D ini semua yang tadi biaya-biaya yang udah dicantumin di sini kalau kita pakai Impress Fund yang ada di sebelah sini tadi ya, semua biaya itu masuk di jurnal pada cash in bank gitu. Jadi misalnya ini tadi angkanya 100, oke, kemudian ini 200, maka petty cash kepake adalah 300. Nah, di sini nggak ada jurnal kan? Di jurnalnya pada saat kapan? Pada saat pengisian kembali. Nah, pada saat pengisian kembali, ini jurnalnya bukan biaya-biaya, tapi ya itu tadi biaya telepon, kamu masukin 100, kemudian biaya transportasi, kamu masukin 200. Nah, kreditnya apa? Cash in bank sebesar 300. Jadi kalau Impress Fund itu dalam artian gini, faktur-faktur itu tadi tidak langsung di jurnal, tapi dia kumpulin dulu. Kapan dia jurnalnya? Pada saat pengisian kembali. Kapan pengisian kembali ya? Berdasarkan periode yang ditetapkan. Misalnya pengisian kembalinya itu adalah per minggu. Berarti di hari Sabtu dia harus bikin pengisian kembali terhadap petty cash, atau di hari Jumat ya. Karena ini ada di cash in bank-nya ya. Nah, beda dengan ini tadi. Kalau ini fluctuating tadi, dia kan udah jurnal nih. Ya kan? Udah jurnal di sini pengeluaran-pengeluarannya. Nah, petty cash-nya kan udah nampak berapa berkurang. Nah, itulah yang diisi kembali. Jadi petty cash di sini angkanya adalah 300. Cash in bank-nya juga 300. Jadi kalau fluctuating memang lebih gampang. Kenapa? Di sini udah langsung nampak begitu di jurnal, begitu ada faktur yang muncul atau faktur yang di reimburse ya. Itu langsung di jurnal. Nah, begitu udah di jurnal, maka pada saat pengisian kembali kita tinggal lihat petty cash yang udah terpakai berapa. Itulah saldo yang harus diisi kembali. Oke, beda dengan yang ini. Kalau ini intinya seperti kalau beberapa perusahaan memang lebih senang pakai ini ya, Impress ya, karena nggak ribet. Dalam artian apalagi kayak uang parkir, uang minyak, BBM yang tiap hari gitu ya, itu di reimburse-nya per mingguan. Jadi pas per minggu langsung di jurnal semuanya, langsung memang nampak langsung petty cash-nya berapa. Jadi ada kelemahannya di sini. Kelemahannya adalah tidak semua orang teliti dalam hal mengumpulkan faktur. Jadi bisa aja faktur-faktur yang kayak uang parkir tadi itu hilang gitu ya. Atau bisa aja nggak usah cerita hilang, kalau dikantongin gitu kan, kena air kan kelupaan. Jadi yang dirugikan di sini sih sebenarnya adalah driver, misalnya untuk yang memegang yang menduluankan uangnya untuk bayar parkir gitu ya. Kalau yang ini sistemnya kan tiap hari nih, jadi begitu satu hari driver itu udah nganter barang, langsung dikumpulin tuh uang parkirnya berapa, 10.000 gitu kan, langsung di jurnal, nah langsung di reimburse. Sedangkan yang ini per mingguan. Jadi disitulah letak ada plus minusnya ya, plus minusnya. Oke. Minusnya kalau yang ini sih agak ribet ya, tiap hari harus jurnal seperti ini. Kalau ini kan nggak ribet, cuman kemungkinan faktur itu hilang atau rusak gede gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Saya sih harap kamu bisa mengerjakan PR ini. Mungkin 2 atau 3 hari lagi saya akan kasih jawabannya. Nah, ada beberapa orang yang bingung dengan mengerjakan ini. Jadi kalau ini pengerjaannya, ya kamu tinggal bikin begini deh. Pengisian saldo kas kecil ini dianggap adalah saldo kas kecil yang pertama. Berarti kamu bikin di sebelah kiri Impress Fund, di sebelah kanan fluctuating. Maka kamu jurnal aja petty cash
pada cash in bank sebesar 10 juta. Sama fluctuating juga kayak gitu. Nah, masuk ke beban-beban pada tanggal 4 bulan 1. Di impress itu no entry, nggak usah di jurnal. Bikin aja no entry. Di sebelah fluctuatingnya kamu bikin jurnalnya apa? Beban perbaikan mesin pada petty cash. Gitu kan? Tanggal 5 sama no entry. Kemudian di sini adalah beban transportasi pada petty cash. Sampai dia di tanggal ini kamu tetap di fluctuatingnya aja kamu jurnal, ya kan? Di fluctuatingnya aja kamu jurnal. Pas di sini fluctuating tinggal kamu jurnalnya apa? Petty cash pada cash in bank sebesar segini, 3.285.000. Sedangkan yang di Empress kamu harus jurnal dulu beban perbaikan mesin 950.000, beban transportasi 300.000, pembelian alat tulis kantor 1.200.000, beban makan bersama 835.000 pada petty cash sebesar 3.285.000. Gampang kan? Saya rasa sih kamu pasti bisa ngerjain untuk yang ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang rekonsiliasi 4 kolom. Kalau untuk rekonsiliasi 4 kolom sebenarnya agak-agak rumit sedikit. Jadi kalau untuk di sini kamu bisa baca aja ya nanti ya. Secara teorinya saya akan jelaskan dari contohnya saja. Di sini contohnya kalau kamu bisa lihat saldo kas itu ada dikasih informasi di awal Agustus, kemudian penerimaan di bulan Agustus, terus pengeluaran di bulan Agustus, dan saldo kas akhir di bulan Agustus. Oke. Di sini saya sudah ada jelasin sama kalian hasilnya. Jadi maksudnya adalah begini, kamu tinggal buat saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan. Oke. Dimana saldo kas menurut bank itu gini, saldo awal ditambah sama pemasukan itu harus sama dengan pengeluaran ditambah dengan akhir, ya. 120 juta tambah 120 juta itu dapatnya 240 juta. 140 juta tambah 100 sama aja, 240 juta juga. Sama ini juga gitu, ini tambah ini harus sama dengan ini tambah ini. Oke? Nah, itu poin pertamanya. Kemudian kita cerita tentang yang pertama, setoran yang belum dibukukan. Nah, di sini tetap harus ada informasi setoran akhir sama setoran awal. Ya, maksudnya setoran dalam perjalanan. Jadi setoran dalam perjalanan akhir tuh 40.700.000, kemudian ini 72 juta. Maka apa yang harus kamu lakukan untuk yang 4 kolom? Yang 4 kolom adalah begini. Untuk yang Juli itu awal Agustus. Oke. Jadi yang di awal 40 juta tadi kamu harus masukkan dulu ke saldo awal karena dia berpengaruh terhadap saldo awal. Kemudian harus mengurangi ke pemasukan karena itu bisa dianggap intinya angka yang ada di sini sudah termasuk ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang saldo akhirnya maka masukkanlah dia setoran dalam perjalanan itu menambah, karena intinya gini, saldo dalam perjalanan itu kan yang perlu kamu pahami adalah menambah ke catatan bank. Maka saldo akhirnya harus menambah di sini, ya. Kemudian harus menambah ke sini, kemudian menambah ke sini ke akhir. Nah, kalau di sini menambah, maka saldo awalnya harus kamu kurangin di sini. Ya. Jangan menambah lagi, harus dikurangin. Di sini harus kontra istilahnya. Nah, kalau sudah kamu kurangi di sini, jangan dikurangin lagi di sini. Di saldo awalnya. Itu memang agak membingungkan sih kalau kita ngerjainnya. Ya. Tapi pola pikirnya intinya gini. Di dalam angka yang ini belum termasuk ini, tapi di dalam angka yang ini sudah termasuk yang ini, gitu, ya. Karena intinya saldo awal yang di sini kan belum dimasukin yang punyanya Juli, tapi angka setoran yang ada di sini
Karena ini kan setoran per 31 Agustus sudah ada angka yang ini, cuman angka ini belum gitu. Nah, sama berlaku dengan yang cek beredar. Cek yang beredar maksudnya gini. Ini kan poinnya adalah mengurangi ya, mengurangi. Nah, mengurangi ke catatan bank. Nah, menguranginya itu maksudnya gini. Agak membingungkannya pasti di sini. Bu, ini kenapa kok nggak minus? Iya, karena kan tadi poinnya gini. Ini tambah ini sama dengan ini tambah ini. Atau saldo awal tambah setoran dikurang penarikan. Nah, ini poinnya adalah mengurang. Oke, jadi di sini intinya gini, pengeluaranmu 140, di dalam angka 140 sudah termasuk 60 juta. Makanya kamu harus kurangi dulu 60 jutanya. Yang saldo awal cek yang masih beredar. Kemudian yang 39.800 ini adalah yang pengeluaran untuk yang sebenarnya di Agustus. Oke, maka itu harus menambah ke angka yang ini. Gitu. Nah, intinya kembali ke sini, ke saldo akhir. Ke saldo akhir dia harus mengurangi. Oke. Nah, poin kas yang belum disetor. Kas yang belum disetor 6.800.000 itu masukin aja ke sini sama yang ke setoran, kemudian masukkan juga ke saldo akhir. Ada perbedaan antara yang belum disetor dengan yang setoran dalam perjalanan ya. Kalau dalam kasus ini dia kalau nggak salah nih pada tanggal 31 Agustus sore hari terima kas sebagai pelunasan piutang dari pelanggan di mana oleh kasir disetor ke bank pada keesokan harinya. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan setoran dalam perjalanan. Oke. Di contoh ini dia dipisahkan. Oke. Untuk selanjutnya yang masalah biaya administrasi